Family Lovers, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 1 Oktober, adalah Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30S atau G30S PKI. Diketahui pada peristiwa tersebut, 6 jenderal serta beberapa orang lainnya dibantai sekelompok orang yang menurut otoritas militer saat itu terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Gejolak yang timbul akibat G30S PKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh Tentara Nasional Indonesia, sehingga dinamakan Hari Kesaktian Pancasila. Dan lokasi dari peristiwa pembantaian 6 jenderal tersebut dibangunlah sebuah monumen, yaitu Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti ini berisikan bermacam-macam hal dari masa pemberontakan G30S PKI. Kali ini WHR Family Trip akan menelusuri lokasi bersejarah ini, Family Lovers. Namun sayangnya saat WHR Family Trip berkunjung ke tempat ini, kami tidak dapat masuk ke dalam museumnya, dikarenakan museum sedang ditutup dan sedang dilakukan renovasi. Namun, WHR Family Trip masih bisa melihat-lihat lokasi di mana peristiwa berdarah itu dilakukan. Penasaran kan bagaimana suasana lokasi bersejarah ini? Dan bagaimana sejarah singkat dari peristiwa gerakan 30 September ini? Tonton dan simak tayangan ini sampai selesai ya! Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, daerah ini sebelumnya merupakan perkebunan karet dan tanah kosong yang berbatasan dengan lapangan udara Halim Perdana Kusuma, yang kemudian dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September 1965. Dapur umum. Tempat ini sebenarnya sebuah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum. Rumah yang statusnya milik Ibu Amroh ini dipakai sebagai tempat sarana konsumsi anggota G30S PKI. Oleh karena itu, Ibu Amroh yang sehari-harinya berjualan pakaian keliling meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan diperintahkan oleh para anggota PKI untuk meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci. Tetapi saat kembali, ternyata rumahnya sudah dalam keadaan berantakan. Hampir semua benda di rumah tersebut menghilang. Beginilah suasana rumah yang dijadikan dapur umum anggota pasukan G30S PKI ini, Family Lovers. Rumah ini sudah dilakukan pemugaran. Setelah dari dapur umum, kita akan melihat rumah yang dijadikan pos komando. Tempat ini
adalah milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Tempat ini dipakai oleh pimpinan G30 SPKI, yaitu Letnan Kolonel Untung, dalam rangka perencanaan penculikan terhadap 7 pahlawan revolusi. Di dalamnya masih ada barang-barang asli yang menjadi saksi bisu kekejaman PKI seperti 3 buah Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Beginilah suasana rumah yang dijadikan pos komando oleh pasukan G30 SPKI. Rumah ini pun sudah dilakukan pemugaran. Selanjutnya, kita akan melihat tempat di mana penyekapan dan penyiksaan para pahlawan revolusi itu dilakukan oleh sekelompok G30 SPKI, yaitu rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan adalah tempat para pahlawan revolusi disiksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mendukung komunisme di Indonesia. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Dahulu, tempat ini merupakan sebuah rumah yang awalnya dimiliki oleh seorang simpatisan PKI bernama Bambang Haryono, dan dulunya berfungsi sebagai sekolah rakyat atau sekarang lebih dikenal sebagai sekolah dasar atau SD. Akan tetapi, sejak diserahkan pada PKI, bangunan tersebut kemudian dialihfungsikan sebagai tempat penyiksaan kejam para pahlawan revolusi. Di tempat ini ditampilkan diorama penyiksaan 7 pahlawan revolusi beserta kisah dimulainya pemberontakan PKI. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta MT Haryono, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswandono Parman, Letnan Jenderal TNI Anumerta Suprapto, Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo, Kapten CZI Anumerta Pierre Andreas Tendean, Ajudan Jenderal TNI Aha Nasution. Jenderal TNI Aha Nasution juga disebut sebagai salah seorang target G30 SPKI. Namun beliau selamat dari upaya penculikan dan pembunuhan tersebut. Sebaliknya, Putri Jenderal Aha Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, dan seorang ajudan Jenderal Aha Nasution, Letnan 1 Pierre Tendean, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Diorama ini kabarnya berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer luar biasa. Diorama ini juga dibuat berdasarkan kesaksian seorang saksi mata, yaitu seorang polisi bernama Sukitman yang ikut diculik dan dibawa ke lubang buaya, namun berhasil melarikan diri. Dari sudut sebelah timur rumah penyiksaan ini terlihat jelas gambaran bagaimana salah satu pahlawan revolusi yaitu Mayor Jenderal TNI S. Parman dipaksa dan disiksa oleh sekelompok pasukan G30 SPKI untuk menandatangani surat pernyataan mendukung komunisme di Indonesia. Sedangkan ketiga pahlawan revolusi lainnya sedang duduk dengan tangan terikat di kursi panjang.
Setelah ketujuh pahlawan revolusi disiksa dan dibunuh oleh para pemberontak G30S PKI, lalu jenazah mereka dimasukkan dan dikubur ke dalam sumur tua untuk menghilangkan jejak. Sumur tua ini juga dikenal dengan sebutan sumur maut. Sumur tua atau sumur maut ini memiliki kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm. Cukup dalam dan sempit sekali bukan, family lovers? Berikut adalah penampakan dari sumur maut tersebut, family lovers. Sumur ini berhasil ditemukan pada 3 Oktober 1965 berkat informasi dari seorang saksi mata, yaitu seorang polisi bernama Sukitman yang ikut diculik dan dibawa ke lubang buaya, namun berhasil melarikan diri. Sumur kemudian digali dan jenazah ketujuh anggota TNI AD itu pun ditemukan, lalu dievakuasi pada tanggal 4 Oktober 1965 untuk kemudian diangkat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 45 meter di sebelah utara sumur maut, family lovers dapat melihat dinding setinggi 17 meter dengan hiasan patung Garuda Pancasila, dan di depannya terdapat deretan patung ketujuh pahlawan revolusi. Inilah bangunan monumen Pancasila Sakti. Patung yang berada paling tengah, yaitu patung Jenderal Ahmad Yani, sedang menunjuk ke arah di mana letak sumur maut itu berada. Patung ketujuh pahlawan revolusi ini berdiri pada sebuah alas yang berbentuk lengkung dengan relief yang menggambarkan peristiwa, mulai prolog, kejadian, serta epilog, dan penumpasan G30S PKI oleh ABRI dan rakyat. Di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti terdapat bangunan Museum Pengkhianatan PKI. Museum ini menceritakan sejarah pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis yang bertentangan dengan Pancasila, sampai pada pemberontakan kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S PKI. Ini adalah lapangan upacara tempat di mana Presiden Indonesia beserta beberapa perwakilan negara Indonesia mengadakan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Monumen ini juga menyimpan kendaraan-kendaraan tua peninggalan pada masa pemberontakan G30S PKI, di antaranya mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani, Jeep Toyota Canvas mobil dinas Pangkostrat Maijen TNI Soeharto, replika truk Dodge yang digunakan oleh anggota-anggota PKI untuk membawa jenazah Jenderal DI Panjaitan ke desa Lubang Buaya. Itu dia penelusuran WHR Family Trip di lokasi bersejarah Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Bagaimana family lovers? Apakah kalian juga tertarik untuk mengunjungi tempat wisata bersejarah ini? Mari kita meneladani, menghormati, dan menghargai jasa-jasa serta perjuangan para pahlawan revolusi dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih family lovers sudah menonton tayangan WHR Family Trip. Semoga tayangan kami dapat menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi family lovers semua. Jangan lupa like, komen yang positif, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru yang seru dan menarik dari channel WHR Family Trip. See you!